Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wijaya dari kelas 3A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai database yang digunakan oleh kelompok saya, dan di mana database ini bertujuan untuk mengorganisir data-data pada sebuah toko gym, yang dimana produk-produk yang dijualnya itu berfokus pada suplemen, vitamin, dan alat kesehatan lainnya. Nah, pada database ini terdapat 6 tabel. Yang pertama ada detail transaksi, kategori produk, stok, transaksi, dan user. Nah, kita ke detail transaksi terlebih dahulu. Nah, di detail transaksi isinya kurang lebih seperti ini. Ada ID detailnya, ada ID transaksi sebagai foreign key di sini, ID produk, quantity, harga satuan, dan subtotal. Harga satuan ini adalah harga satuan dari produknya, dan subtotal ini harga yang produk yang dibeli oleh user. Misalnya ada 2, ada 3, maka sistem akan otomatis menghitungnya dikali 3 gitu. Dari harga satuan dikali sama kuantitinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kategori produk. Tabel kategori produk ini terdiri dari 2 kolom, yaitu ID kategori produk dan nama kategori. Nah, selanjutnya di sini itu ada tabel produk. Nah, tabel produk ini itu terdapat 5 kolom. Yang pertama ID produk, ID kategori produk sebagai foreign key, nama produk, harga, is available. Nah, is available ini dia bertujuan untuk apakah produk ini masih aktif, masih ada di sistemnya, atau lagi nggak ada gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tabel stok. Tabel stok ini dia terdapat 4 kolom, yaitu ada ID stok, ID produk sebagai foreign key, dan ini ada jumlah stok yang tersedia untuk produk satu misalnya, dan juga last update. Last update ini adalah stok ini terakhir kali diupdate pada tanggal atau jam berapa misalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tabel dari transaksi, yang dimana ini hanya ada 4 tabel, ID transaksi dan ID user sebagai foreign key, yang dimana user sini adalah kasirnya, dan di sini adalah total harga dari transaksi yang dilakukan, dan tanggal dari transaksi ini dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada tabel user. Tabel user di sini dia terdapat 4 juga, maksudnya ada 5. Nah, di mana di sini ada user ID, password, username, role, sama is active. Nah, is active ini dia adalah untuk untuk sebuah kolom yang dimana fungsinya itu apakah si user ini tuh masih aktif atau enggak, seperti itu. Kalau nggak aktif maka dia akan bernilai 0. Kalau aktif dia bernilai 1. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai query yang akan saya gunakan. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai query DQL yang akan saya gunakan terhadap database toko gym tadi. Nah, oke, untuk sebelumnya saya akan masuk terlebih dahulu ke MySQL sebagai root dan masuk ke database-nya. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan terlebih dahulu query yang pertama. Nah, ini. Jadi intinya untuk query yang pertama, dia itu adalah untuk menghitung total pendapatan yang paling terbesar berdasarkan dari kategori produknya, dari nama kategori produknya. Oke, untuk lebih jelaskan di sini saya akan menjelaskan setiap query yang ada di sini. Oke, pertama di sini ada select, yang dimana select itu dia menampilkan sesuatu berdasarkan ketentuannya gitu. Nah, ketentuannya itu apa? Di sini ada 3. Ketentuannya ini ada 3. Nah, yang pertama itu menampilkan nama kategori produk, yang dimana di sini ada kp nama kategori produk. Nah, selanjutnya itu ada count detail ID transaksi. Dan di sini dia menghitung semua ID detail transaksi yang sama, yang dimana itu jumlahnya bukan numerik. ID detail transaksi dia menghitung ID detail transaksi yang sama nilainya sebagai jumlah item terjual, yang dimana nanti ini bakal tampil sebagai nama kolomnya. Selanjutnya untuk yang sum. Nah, untuk sum dia itu menghitung nilai numeriknya, yang dimana di sini menghitung dari subtotal dan akan ditampilkan sebagai total pendapatan. Nah, total pendapatan. Oke, di sini selanjutnya ada from. Nah, di sini from itu adalah nama tabelnya. Tabel tujuannya itu apa? Nama tabel tujuannya itu apa? Nah, ini dari from kategori produk KP. Nah, di sini KP nih.
KP di sini itu berarti kan merujuk ke kategori produk. Maka untuk mengambil setiap kolomnya itu menggunakan kp dot titik seperti yang dilakukan sebelumnya, ya ini untuk mengambil nama kategori menggunakan kp dot titik nama kategori seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada join. Nah join, ada dua join di sini, yang dimana ini berarti menggabungkan tabel kategori produk dengan produk. Nah setelah itu digabungkan lagi dengan detail transaksi. Oke, saya bahas yang ke produk terlebih dahulu. Nah di sini produk digantikan sebagai P. Maka untuk mengambil setiap nama kolomnya itu harus diawali dengan P titik nama kolomnya itu apa. Dengan ketentuannya itu seperti ini. ID kategori produknya harus sama. Nah ini syarat untuk bisa join. Harus ada satu kolom yang sama itu sebagai acuannya untuk dijoinkan. Nah selanjutnya di sini ada join untuk detail transaksi. Dan detail transaksi itu dia disingkatnya sebagai DT, aliasnya sebagai DT. Maka untuk memanggilnya berarti dia harus diawali dengan kata-kata DT titik baru nama kolomnya itu apa. Nah syarat untuk menggabungkannya itu adalah di bagian sebelah sini, yang dimana ID produknya itu harus sama. Detail transaksi kolom produknya, ID produknya itu harus sama dengan kolom ID produk pada tabel produk, itu harus sama, baru bisa dijoinkan. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ini ada kondisi where P is available 1. Nah ini maksudnya berarti nanti tabel yang akan ditampilkan itu dia harus mempunyai kondisi yang dimana kondisi barang tersebut, produk tersebut itu harus ada, bukan nonaktif. Berarti karena harus ada, di sini kita menggunakan pengkondisian where P is available 1 buat memfilter bahwa hanya produk yang masih aktif saja. Nah dan di sini ada operator N. Operator N di sini berarti dia kedua ketentuannya gitu, kedua kondisinya itu harus bernilai true. Nah kondisi satu lagi itu adalah tabel produk yang dimana harganya itu harus di atas 50.000. Nah jadi selain harus aktif, produk tersebut harus bernilai di atas 50.000, baru nanti bisa dilakukan eksekusinya. Nah selanjutnya di sini ada group by. Nah dibikin grup itu berdasarkan nama kategorinya. Jadi dia bakal dibikin grup berdasarkan nama kategorinya. Nah selanjutnya di sini ada having total pendapatan. Di mana sebenarnya untuk having dan where itu dia mempunyai kesamaan, yaitu menghitung kondisi mengecek kondisi. Yang membedakan itu adalah kalau having itu dia bisa menggunakan agregat sebenarnya, dan dia bisa dijalankan setelah proses selectnya sudah selesai gitu. Jadi total pendapatannya itu yang paling tinggi gitu. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah total pendapatan itu di atas 1 juta. Dan order by, nah ini untuk mengurutkannya itu secara descending, diurutkan secara descending dari yang paling terbesar berarti. Nah seperti itu untuk query yang pertama. Selanjutnya untuk query yang kedua. Nah untuk query yang kedua di sini sebenarnya itu untuk menghitung transaksi itu pada bulan November, bulan ke-11, yaitu untuk menghitung nilai transaksi pada bulan ke-11. Oke, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai query-nya. Yang pertama seperti tadi, select itu untuk mengambil dengan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, nah ini username, berarti dia akan mengambil username sebagai nama kasir. Nah jadi nanti nama kolomnya bakal diganti sebagai nama kasir. Nah selanjutnya ini ada fungsi aggregate average, itu untuk menghitung rata-rata dari total harganya. Nah habis itu nanti nama total harga ini dia bakal digantikan sebagai rata-rata dari transaksi. Nah rata-rata transaksi. Nah selanjutnya max ini berarti nilai maksimumnya. Berarti dia digantikan sebagai transaksi tertinggi. Nah selanjutnya di sini kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya. Ada from user u, yang dimana di sini berarti tabel tujuannya yang pertama itu adalah user, dan dipersingkat namanya menjadi u atau dialiaskan menjadi u, baru dijoinkan dengan tabel transaksi dengan kondisinya itu adalah
user ID-nya harus sama. Nah, terus di sini ada pengkondisian lagi yang dimana role-nya itu harus kasir. Role-nya itu harus kasir dan tanggalnya, nah tanggalnya di sini menggunakan like, berarti menggunakan like itu 2025 strip 11%. Yang gimana ini artinya untuk kata-kata atau string terakhirnya gitu atau cat yang sudah angka 11 ini itu bebas apa aja bisa misalnya strip 01 gitu, berarti itu kan tanggal 1 dari bulan Novembernya, seperti itu. Nah setelah itu baru dibikin grup berdasarkan username-nya, Nah selanjutnya bakal digunakan having count. Nah having count seperti yang sudah saya jelaskan, having count dan where itu perbedaannya kalau having dia bisa menggunakan fungsi agregat seperti ini. Nah, dia bakal menghitung ID transaksinya yang lebih besar daripada 3. Nah, di sini kan ID transaksi ya, yang dimana ID transaksi itu dia pasti nilainya unik, nggak bakal ada yang sama. Nah, di sini dia sebenarnya menghitungnya itu berdasarkan ya ini, sesudah di grup ini. Nah, jadi itu dia untuk having count dia dijalankan setelah query datasnya sudah dijalankan gitu. Jadi untuk ini misalnya nih, untuk Aldi Wijaya, dia mempunyai ID transaksinya itu TR001, 02, 002 dan sampai 005 gitu. Ada 3 berarti kan. Nah, karena di sini kondisinya harus lebih dari sama dengan 3, itu bakal masuk tuh. Dia bakal ngeceknya tuh berdasarkan si Aldi ini punya berapa ID transaksi. Seperti itu. Bukan ngitung ID transaksinya tuh ada berapa yang mirip. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini dia bakal diurutkan berdasarkan huruf paling terkecilnya atau dari huruf A sampai Z secara ascending sebutannya. Nah, seperti itu. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Yang pertama di sini ada 3 nama kasir. Nah, itu Aldi Wijaya, ini Nizidan dan itu. Selanjutnya ada rata-rata transaksi. Nah, ini rata-rata transaksinya dan ini transaksi tertingginya. Nah, seperti itu. Oke, sekian penjelasan mengenai query SQL, mengenai query DQL yang saya gunakan pada database Tokojim ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.